Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim walaupun lewat media ya. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang fungsinya Al-Qur'an ya. Karena kebanyakan kaum muslimin ya Quran itu hanya sebagai bacaan saja ya. Padahal kalau kita pahami di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Akhir ayat. Jadi kalau kita pahami sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 185 bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan ya. Itu untuk apa? Fungsinya hudal linnas ya. Jadi Al-Quran itu sebagai hudalin nas, petunjuk bagi manusia ya. Yang mana kalau kita pahami namanya petunjuk ya sesuatu yang petunjuk untuk ke suatu tujuan ya. Ibarat sekarang kita mau ke suatu tempat ya, Jakarta umpamanya, maka ketika kita tidak paham ada petunjuknya, maka petunjuk itulah ya yang harus kita ikuti. Maka ketika kita tidak mengikuti petunjuk, maka kita tidak akan nyampe ke tujuan tersebut ya. Begitu juga ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ya, makhluk yang paling sempurna yaitu manusia, sehingga Allah menciptakan manusia itu punya tujuan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, maka Allah beri hudan, petunjuknya ya, yaitu Al-Quran. Hudalinas wa bainati minal huda ya. Dan penjelasan tentang petunjuk. Jadi Al-Quran itu suatu petunjuk dan penjelasan. Jadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu ya, bagaimana dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa aja perintah Allah, apa aja larangan Allah. Maka petunjuk itu Al-Quran ya, hudalinas, petunjuk untuk manusia. Wabainati minal huda, dan bayinat ya, penjelasan ya, bukti ya tentang petunjuk. Wal furqan. Nah ini, dan Al-Quran itu fungsinya sebagai furqan, sebagai pembeda, pemisah ya. Maka orang-orang yang ya mengikuti petunjuk ini akan mampu membedakan ya. Yang membaca petunjuk ini, hudan ini, Al-Quran ini, akan di dalam kehidupannya akan mampu membedakan apa? Membedakan antara yang benar dengan yang salah, membedakan mana perintah, mana larangan. Nah itulah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsinya Al-Quran itu adalah ada tiga fungsi ya. Pertama sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Kedua adalah suatu bayinat, pembuktian dari petunjuk itu. Ketiga untuk furqan, untuk pembeda ya. Maka ketiga fungsi ini jangan sampai salah satunya dikesampingkan. Maka ketika dikesampingkan tidak akan mencapai mampu kita membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana perintah Allah, mana larangan Allah. Maka Al-Quran itu ya harus kita baca ya, harus kita tadarus ya, harus kita tadabur ya, harus kita tafakur dan tabayun. Jadi kalau kita pahami kondisi hari ini umat Islam hanya sebatas membaca saja ya, bagaimana membaca yang benar, tajwidnya, mahrojnya, kan begitu ya.
dan bagaimana dalam membacanya supaya enak dengan lagam-lagam baiti dan segala macam itu, sehingga banyak diantaranya kaum muslim hanya sebatas itu, tidak tidak menempuh batas, tidak menempuh ke jenjang selanjutnya, yaitu wabainati minal huda, untuk pembuktian tentang petunjuk itu sehingga diaplikasikan dalam kehidupan kita, ya. Maka banyak diantaranya hari ini, ya, para hafidul Quran, ya, paham tentang Al-Quran, tapi banyak diantaranya, ya, hafiz itu yang tidak menempuh jenjang selanjutnya, itu untuk wabainat, sebagai Quran itu dibuktikan sebagai pembuktian, pengaplikasian, kan seperti itu, ya. Maka bagi orang yang menempuh itu akan di dalam kehidupannya akan mampu membedakan, itu sudah janji Allah, akan memberikan furqan, pembeda, ya. Maka dalam kehidupannya ketika dia benar-benar Al-Quran dijadikan hudan, dijadikan petunjuk, bukan hanya dibaca saja, dia akan mampu dalam kehidupannya itu, ya, mampu menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk itu, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita pahami, ya, kalau orang tadi kembali lagi kepada contoh, ketika orang mau ke suatu tempat, ya, suatu tujuan yang dia itu tidak paham jalannya, ya, contoh tadi diibaratkan ke Jakarta, maka dikasih petunjuknya sama yang sudah tahu ke Jakarta itu. Nah, lantas sama kita hanya dibaca saja, ya, ke Jakarta, ya, naik mobil, bis, terus turun di Kampung Rambutan, dari Kampung Rambutan umpamanya naik ke mana sesuai tujuan kita, maka nyampe lah ke tujuan kita. Nah, kita cuma baca saja di rumah, ya, berulang-ulang kali terus dibaca, bahkan ratusan kali, bahkan ribuan kali, tapi kita tidak baina, tidak membuktikan petunjuk itu. Kita tidak menempuh apa yang disampaikan dalam petunjuk itu. Nyampe nggak kita ke Jakarta kira-kira sahabat semua? Nah, sudah jelas nggak nyampe, kan? Walaupun kita baca berulang-ulang kali, ya. Maka dia tidak akan furqan, tidak akan mampu membedakan mana jalan ini yang benar, mana yang salah, karena tadi petunjuknya hanya dibaca saja. Tapi ketika dibaca, ketika dijalani, maka ketika ada suatu pertigaan atau perempatan, dia akan mampu membedakan ketika petunjuknya itu dia bainatkan, dia jalani, dia buktikan dengan kerja nyata, dia pergi, ya, maka akan membuktikan, oh, ini jalannya salah, bukan jalan ke arah yang kita tuju, ini jalan yang kita tuju, kan seperti itu. Nah, begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk bagi manusia untuk menempuh keselamatan, yaitu surganya Allah, dengan cara kita beribadah, bekerja, melaksanakan ya tadi petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Mana larangan-larangan Allah, mana perintah-perintah Allah, itulah yang perlu kita laksanakan. Maka ketika orang sudah melaksanakan itu dengan bainat, maka akan furqan, ya, akan dalam kehidupannya itu ada pembeda. Nah, itu sahabat-sahabat rahimakumullah. Jadi kadang kita dengan menyikapi Al-Quran ini hanya sebatas membaca saja. Walaupun memang di dalam hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja itu sudah Allah berikan pahala 10 kebaikan. Ketika alif, lam, mim itu bukan 1 tapi 3, berarti 3 kali 10, 30. Ya, itu benar. Namun ketika kita hanya membaca saja, tidak membuktikan dengan bainat, maka ada ancaman dari Allah, ya. Jadi jangan kita merasa sudah kita beramal, sudah kita berasa beribadah, saya sudah membaca Al-Quran setiap hari 1 juz umpamanya, ya, sudah banyak amal saya. Tapi ketika tidak dibainatkan tadi urutannya, ya, tidak bainati minal huda, tidak dengan pembuktian tentang hudan itu tidak dijalankan, ayat-ayat Allah, mana larangannya, mana perintahnya kita tidak laksanakan, maka ancaman Allah justru, ya, sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syaff, ya. Boleh sahabat buka, ya, di dalam surat Asy-Syaff surat 61 ayat 2, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dibaca dengan hanya sebatas benar mahroznya, ya, tajwidnya, suaranya merdu saja, ya. Justru ketika Al-Quran itu hanya dibaca saja, ya, diucapkan saja, tidak dilaksanakan, kata Allah dalam surat As-Saff tadi, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, kata Allah. Itu teguran dari Allah kepada orang-orang yang beriman, yang mengimani bahwa Al-Quran itu sebagai hudan, yang mengimani Al-Quran itu sebagai dakwaan Allah. Maka ketika kita tidak laksanakan apa-apa yang kita tertuang di dalam Al-Quran itu, petunjuk-petunjuknya tidak kita laksanakan, ya, hanya sebatas kita mengucapkan saja, membacakan saja, maka ditegur oleh Allah. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, kata Allah. Bahkan di dalam ayat selanjutnya tidak hanya sebatas teguran, ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kata Allah, ya, di ayat 3-nya itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Itu subhanallah, masya Allah. Jadi kata Allah, sangat besar kebencian di sisi Allah, ya, bagi orang yang mengatakan tapi tidak melaksanakan. Kalau Allah benci, apa konsekuensinya, ya? Karena ketika keridhaan Allah, kasih sayang Allah, maka kita akan dikasihkan oleh Allah adalah surga. Ketika kebencian Allah, maka Allah akan sediakan neraka. Justru diancam oleh Allah, diancam neraka ketika kita hanya membaca saja tapi tidak mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, ini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk bagi kita, dan harus kita bayinatkan, buktikan dalam kehidupan kita. Sehingga Quran ini sebagai furqan, sebagai pembeda dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita ini kita tidak akan nyasar, ya, tidak akan terperosok ke dalam jurang kehinaan, ya. Kita tidak akan tergoda oleh setan, tidak akan terbujuk oleh rayuan setan. Kenapa? Karena kita selalu hudan ini, Al-Quran itu menjadikan suatu petunjuk dalam kehidupan kita. Itu sahabat-sahabat Allah. Jadi semoga kita ini mencintai Al-Quran, meyakini Al-Quran sebagai hudan, kita baca, ya, dengan baik, dengan benar, dan kita pahami, ya, kita tafakuri, ya, kita pahami, kita renungkan apa ini di dalam Al-Quran ini, perintahnya apa, larangannya apa. Setelah itu tabayun, ya, kita buktikan, ya, sehingga benar-benar Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai furqan, ya, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, itu mungkin sahabat, ya, penyampaian pemahaman tentang Al-Quran ini secara singkat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jadikanlah Al-Quran sebagai hudan, petunjuk kita, sehingga dalam kehidupan ini kita tidak tersasar, tidak salah dalam melangkah, dan kita nyampe kepada tujuan kita, yaitu keridhaan Allah, surganya Allah, dengan melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.